Baik, selamat datang di Klinik Med 21. Kali ini kita akan kembali membahas matematika wajib kelas 12 MIPA dan kelas 12 IPS. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah jarak titik ke bidang, dan untuk video-video sebelumnya itu ada jarak titik ke titik dan kemudian jarak titik ke garis, dan ini kelanjutannya. Next, konsep dasar jarak titik ke bidang. Nah, di sini sudah diketahui titik A dan suatu bidang P, ini nama aja P-nya. Maka jarak titik A terhadap bidang P tersebut harus membentuk garis proyeksi dan membentuk sudut siku-siku. Apa itu garis proyeksi? Sudah digambarkan di video-video sebelumnya. Nah, jadi kita coba terjemahkan secara geometris konsep dari pernyataan ini. Ini adalah suatu bidang P. Saya mengambil persegi panjang yang dilihat dari samping, jadi seolah-olah seperti jajar ginjang. Ini adalah bidang P. Kemudian ada suatu titik A yang kalau ditaruh ada di depannya bidang P ini, sehingga kalau kita mencari titik A yang ada di merah ini, kita sama aja melihat ini. Nah, garis proyeksi ini bisa menembus bidang P ini sampai ke belakang. Nah, tembusan ini membentuk sudut siku-siku di sebelah sini. Oke ya, saya tembuskan sekalian. Nah, akan menembus ke bidang P tersebut. Ya, ini konsep paling dasarnya. Jadi, yang dicari yang ini. Ya. Oke, lanjut. Kita akan langsung masuk ke contoh soal supaya pemahaman kalian bisa lebih baik lagi. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana kubusnya itu? Nah, ini. Ini adalah kubus ABCD EFGH panjang rusuk 5 cm. Yang ditanya adalah jarak titik B ke bidang ADHE. Jarak titik B ke bidang ADHE. A, D, H, E. Ini adalah persegi bidang ADHE-nya. Kemudian ada juga nanti jarak titik A ke bidang BDHF. Titik A-nya di sini. BDHF-nya ini B ke D, kemudian ke H, kemudian ke F, kemudian ke B lagi. Bidang BDHF itu biasanya disebut bidang diagonal. Nah, dua hal ini yang nanti kita akan bicarakan untuk pembahasannya. Dan kita akan langsung ke pembahasannya. Untuk poin A, nah di sini adalah kubus ABCD EFGH panjang rusuknya adalah 5 cm. Pertanyaannya adalah jarak B ke bidang ADHE. Nah, untuk bidang ADHE sendiri, kalau kita mau lebih jelas, bidang tersebut bisa diperbesar seberapapun sesuka-suka kita, asal itu bisa membantu kalian untuk memahaminya. Kemudian jarak dari B menembus bidang ini atau menembus bidang yang hijau ini. Nah, jarak titik B ke bidang ADHE itu sama artinya kamu ngitung jarak B ke A atau titik B ke titik A. Kok bisa? Nah, ini. Nah, kalian lihat garis biru ini? Nah, garis biru ini menembus bidang ADHE. Jadi sama artinya kalian mencari jarak titik A ke titik B. Bidang ini kalau diteruskan bisa menembus sampai ke belakang. Karena panjang rusuk kubus ini adalah 5 cm, maka jarak dari B ke A juga sama 5 cm. Hal ini terlalu mudah buat kalian.
Kita langsung ke poin B. Di sini sudah ada poin A, poin B kita bahas. Tadi poin B adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Kalau yang bagian ini ada beberapa mekanisme untuk lebih mudah membayangkan bidang tersebut. Mekanisme yang pertama, sketch dulu bidang BDHF pada kubus ABCDEFGH. Nah, ini kubusnya, kemudian gambar bidang BDHF. Nah, ini adalah bidang BDHF-nya. Kemudian, buat garis bantu diagonal sisi AC dan diagonal sisi EG. Fungsinya garis bantu hanya untuk membantu dari A ke C, dibikin garis bantu. Kemudian dari E ke G juga dibuat garis bantu. Seperti itu. Kemudian, titik potong diagonal atas. Jadi titik potong diagonal yang atas ini kita kasih nama K. Dan titik potong diagonal yang di bawah ini kita kasih nama L. Kedua titik potong ini kita bikin garis lurus. Kita bikin garis lurus seperti ini. Nah, supaya titik A ini bisa menembus bidang BDHF-nya ini, berarti kalian bisa lihat di sini, supaya A ini bisa menembus ke sana, berarti kalian cukup mencari jarak dari titik A ke titik L ini. Berarti ini bagian yang kalian cari. Oke ya, paham sampai situ dulu? Kalian lihat dulu proses demi proses yang ada. Baik, kita mulai dalam perhitungannya. Jadi pada kubus ABCD EFGH ini, saya akan mengambil bagian alasnya saja, yaitu persegi ABCD-nya. Kemudian dari persegi ABCD ini, kalian lihat jarak dari titik A ke titik C tadi, yang garis bantu itu adalah 5/2. Karena diagonal sisi. Itu, nah ini 5/2. Kemudian garis BD juga sama, ini 5/2 juga. Nah, kemudian jarak A ke L itu adalah setengah dari jarak A ke C. Sehingga kalau A ke C itu 5/2, berarti jarak A ke L-nya adalah 5/2/2 cm. Nah, berarti jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5/2/2 cm. Terima kasih untuk penjabaran kali ini. Selamat belajar, semoga materi ini bisa membantu kalian dalam belajar. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Kalau kalian akan melihat video ini dalam bentuk offline, kalian cukup klik tombol download di bawah video ini, kemudian hasil downloadan Anda bisa lihat selama 29 hari. Itu untuk mengirit kuota kalian, artinya kalian bisa melihat video ini lagi tanpa adanya jaringan internet. Terima kasih, selamat belajar.